Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama bisa di MA Al-Islam Surakarta. Diharapkan anak-anak sekalian menjadi orang-orang yang religius, yaitu mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bisa mengarungi kehidupan dengan sebaik-baiknya. Juga anak-anak sekalian diharapkan mempunyai keterampilan hidup sehingga bisa hidup lebih baik, lebih terampil untuk di kemudian hari. Anak sekalian, bahwa kita akan mempelajari PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu saya, Winanto. Kita masuk pada bab 1, yaitu nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan mempelajari bab tersebut, diharapkan anak sekalian bisa memahami, bisa menganalisis, bisa mengkaji, dan mengkomunikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, kita masuk itu nilai Pancasila. Nilai berasal dari kata value. Artinya adalah sesuatu yang berharga, abstrak, kualitatif, dan subjektif. Value tidak sama dengan skor. Kalau skor adalah simbol nilai yang bersifat konkret, kuantitatif, dan objektif. Pancasila yang sah adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian ditegaskan di dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Jadi Pancasila yang sah adalah yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bukan Pancasila yang dimunculkan dalam sidang pada tanggal 30 Mei 1945, bukan juga pada tanggal 29 Mei tahun 1945, juga bukan yang ada di dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh karena itu, Pancasila yang kita anut sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu mempunyai nilai ketuhanan. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Kemudian yang kelima adalah nilai keadilan sosial. Kita umat Islam diharapkan bisa mengambil Pancasila tersebut, kemudian kita isi dengan nilai-nilai ajaran kita. Selanjutnya kita masuk dalam kekuasaan negara. Kekuasaan negara berasal dari state power, yaitu kemampuan negara mempengaruhi warga negara sehingga mau mengikuti kehendak negara. Di dalam kekuasaan negara itu terdapat dua sistem kekuasaan negara. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan. Maksudnya bahwa
antar lembaga negara terdapat hubungan fungsional. Misalnya antara eksekutif dan legislatif dalam membuat undang-undang. Kemudian hubungan antara eksekutif dan yudikatif dalam memberikan ampunan. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem pemisahan kekuasaan. Maksudnya bahwa antar lembaga negara terpisah secara kelembagaan maupun secara fungsi. Hal ini disampaikan oleh John Locke. John Locke mengatakan bahwa di dalam negara itu ada 3 lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan menurut pendapat Montesquieu yang merupakan murid dari John Locke mengatakan bahwa di dalam negara itu terdapat 3 lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi dari pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu adalah check and balance system, sehingga tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Anak-anak sekalian, bahwa kita, negara Indonesia, mempraktekkan pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu ada 2. Pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara vertikal artinya pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan. Maka terdapat pemerintah pusat, ini terdiri dari Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, dan BPK. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat provinsi, yaitu terdiri dari gubernur dan DPRD provinsi. Kemudian di bawahnya adalah pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Pemerintah kota terdiri dari wali kota dan DPRD kota, sedangkan pemerintah kabupaten terdiri dari bupati dan DPRD kabupaten. Sedangkan yang paling rendah adalah pemerintah desa, itu terdiri dari kepala desa dan badan perwakilan desa atau lembaga perwakilan masyarakat desa. Sistem yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Maksudnya bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi. Di tingkat pusat, tadi sudah kita sebutkan, maka di sana dibagi menjadi fungsi eksekutif yang dipegang oleh presiden yang sejajar dengan legislatif yaitu MPR, DPR, dan DPD. Juga sejajar dengan yudikatif yaitu MA, MK, maupun KY. Juga sejajar dengan lembaga eksaminatif, auditif, atau inspektif yang dipegang oleh BPK. Sedangkan di tingkat provinsi, eksekutif dipegang oleh gubernur sejajar dengan legislatif yang ada di tangan DPRD provinsi. Begitu juga seterusnya pemerintah kabupaten kota dan pemerintah desa. Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Maksudnya bahwa sistem pemerintahan di mana presiden bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. Anak-anak sekalian, bahwa tadi kita sebutkan di dalam penyelenggaraan pemerintah negara kita menganut nilai-nilai Pancasila yang akan dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Nilai ketuhanan. Di dalam nilai ketuhanan, maka yang bisa dilakukan adalah bertakwa pada Allah SWT. Tidak boleh ateis. Semua warga negara Indonesia harus beragama. Kemudian mengembangkan toleransi. Toleransi kita artikan adalah batas perbolehan. Menghormati, tidak menghina, memberi kesempatan, dan tidak mencampur adukan yang hak dan yang batil.
Dan bisa diartikan bahwa di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa tercantum rasa tepo seliro atau tenggang rasa. Nilai yang kedua yang dianut adalah nilai kemanusiaan. Pengakuan adanya martabat manusia. Manusia Indonesia harus beradab. Lawannya beradab adalah biadab atau jahil. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah menjunjung tinggi sifat-sifat humanistik. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak bersifat otoriter. Sedangkan di dalam nilai persatuan yang bisa kita lakukan adalah menghormati bangsa lain. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan juga mempunyai paham patriotisme dan nasionalisme. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan atau nilai demokrasi. Bahwa di dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Namun perlu kita ketahui bahwa demokrasi bukan sesuatu yang terbaik. Menurut kita, yang terbaik adalah negara berdasarkan hukum Allah SWT, kemudian diterjemahkan atau di-breakdown dalam peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Menurut ajaran kita, demokrasi itu harus didasarkan musyawarah, sebagaimana sila yang keempat. Sedangkan menurut paham liberal, demokrasi didasarkan pada voting atau general selection untuk menyelesaikan segala masalah. Kemudian yang terkandung di dalam nilai kerakyatan adalah semangat kekeluargaan. Tidak boleh kekerasan, tidak bermudah-mudah kerana hukum. Dan kita harus menghormati pendapat orang lain. Pendapat orang lain perlu kita dengar, kita lihat, dan kita ikuti yang baik. Sedangkan nilai yang terakhir di dalam Pancasila adalah nilai keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadaan adil yang dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat sehingga tidak menimbulkan gejolak. Di dalam nilai keadilan, maka kita mengembangkan perbuatan luhur, amal soleh, memanfaatkan sumber daya alam secara merata, bekerja sama, solidaritas, dan tidak diskriminasi. Anak-anakku sekalian, saya kira pelajaran PPKN pada hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami dan bisa mengambil hikmahnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.